7, kemudian jam 10 menghabiskan suara saya. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, sekarang kita masuk di 2025 pada hari kesekian, pada tanggal 5. Ya, ada banyak hal. Saya duduk diam itu menyaksikan di YouTube itu pesan-pesannya hamba-hamba Tuhan. Apa sih pesan-pesan ketika memasuki tahun ini? Ada rame ya, rame A, B, C, D, pembicara-pembicara. Rata-rata ada rasa ingin tahu apa yang akan terjadi. Waktu itu 2024, apa yang terjadi 2025. Mereka meneropong nanti dulu ya. Sementara orang-orang yang saya katakan bukan di luar Kristen, di luar gereja, orang-orang itu mencari yang cenayang atau kalau di Cindo, kalau saya memakai kata-kata asing, saya khawatir diketawai sama teman-teman yang ada di Taiwan. Datangnya istilahnya guamia itu di Indonesia itu mereka mencari tahu apa yang akan terjadi 2025. Buntut-buntutnya masalah keuntungan, masalah keuangan. Apakah tahun 2025 ini akan menguntungkan bagi mereka dan dihubungkan dengan hal-hal yang klinik ya, hal-hal yang magical, hal-hal yang mistis. Tapi ketika saya mendengar ketika masuk gereja Tuhan ya, masuk di gereja-gereja rupanya pesan-pesan yang hampir sama seperti kalau dunia resesi kita akan resepsi. Saya sedikit khawatir ketika saya ketika saya diajak oleh bos saya untuk pergi ke satu tempat dikatakan, saya tanya tempat itu suhunya berapa, ya, saya suhunya berapa waktu itu saya masih ingat ketika saya diajak ke Adelaide dan saya bertugas di Adelaide di ujungnya yang berhadapan kalau tidak salah kutub ya itu Adelaide itu berhadapan dan ketika saya melihat suhunya, perakiraan suhunya -4 ya, -4 ya. Saya siap-siap pakaian panas. Saya siap-siap pakai long john ya, dengerin. Saya pakai jaketnya bukan jaket biasa. Saya cari sampai sekarang jaket itu nggak tahu ada di mana. Nah, mungkin ketinggalan ya. Nah, kemudian apa? Saya melihat itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Saya prepare diri saya supaya kalau saya datang ke sana, saya tidak kedinginan. Kalau saya datang ke sana, dinginnya itu tidak membahayakan kesehatan saya. Nangkep ya? Sementara kalau saya ke Bali, ya, saya baca perakiraan cuaca. Kalau ada di sana ketika saya datang, ketika musim panas, saya pakai apa? Pakai t-shirt, celana pendek, ya, pakaian kebangsaan saya dan sendal jepit. Ya, dan istilahnya kenapa? Saya prepare. Saya tidak mungkin pakai pakaian dingin di tempat yang panas. Nah, ketika saya baca ya saudara-saudaraku, ketika saya baca perakiraan jadi setelah tanggal 1 itu siang hari pada saat saya mengerjakan disertasi saya tuh apa namanya? Saya mencari info mengenai apa sih prediksi ekonomi, prediksi apa masalah hukum, prediksi politik, prediksi kesehatan ya. Dan ada isu isu besar mengenai virus ya, hoax ya tapi ya, virus yang sejenis kita kita udah ngalami selama 3 tahun itu ya. Akan jadi pandemi besar terus ya, dikatakan apa itu semua hoax tetapi rata-rata ketika indeksnya dikeluarkan semuanya dalam keadaan kuning, beberapa merah. Saya melihat tidak, saya biasa ketika saya kerja di kantor televisi, saya melihat beberapa contoh. Saya ngambil kesimpulan. Rupanya, ya, rupanya ada kata alert, ada kata siaga. Semuanya mengatakan yang sama. Yang mengatakan sama. Mereka mengatakan keadaan tahun 2025 tidak lebih baik daripada 2024. Bahkan dikatakan mungkin ini tahun yang worse. Teman-teman saudaraku di Taiwan, ya, teman-teman sekarang kalau beli di toko yang walaupun pemerintah katakan hanya untuk barang mewah, sudah ada yang beli sudah kena pajak PPN 12%. Jadi para pengusaha sendiri, saya ngomong kenyataan, para pengusaha sendiri banyak yang belum pulih akibat dari pandemi, ya, banyak yang belum pulih dari pandemi COVID. Jadi istilahnya gini, tidak pecat orang aja selama 3 tahun sampai hari ini, ya,
kita ngitung dari tahun 2020 sampai hari ini, tidak mencat orang saja sudah itu luar biasa ya. Untuk kalau dikatakan beberapa teman tidak bukan hanya mencat orang, kalau sampai untung kecil saja. Makanya beberapa dari mereka biasanya libur ke luar negeri. Maka tahun 2024 tidak ke luar negeri. Mereka berharap tahun 2025 akan jadi lebih baik. Mereka bisa libur ke luar negeri. Tapi mereka berkata, tadi ketemu beberapa pengusaha, sepertinya kami harus menahan diri. Sepertinya kami harus menahan diri. Kenapa? Karena situasinya tidak begitu baik. Kan ketika prediksinya, ketika saya melihat ke eh, prediksi yang ada dari kantor berita ke ada beberapa hal yang saya lihat prediksinya yang tentunya bisa dipercaya. Mereka mengatakan politik, ekonomi, kesehatan juga tidak begitu baik ya. Bahkan yang baik hanya kemungkinan pandemi itu tidak ada. Kemungkinan penyakit menular dan berbahaya tidak ada ya. Tetapi ada ancaman baru, ya. Surabaya beberapa hari yang lalu wali kotanya meluncurkan satu video alert lagi siaga. Kenapa? Surabaya jalur lintasan nggak pernah ada seumur hidup saya yang ada di Surabaya. Di Surabaya ini kenapa? Angin puting beliung sejenis tornado kecil yang water sprout ya. Jadi kayak apa namanya kayak cendawan-cendawan itu dan itu kena Surabaya. Belum pernah ada. Jadi kayaknya iklimnya tambah worse. Dan yang hari ini beberapa daerah, kemarin beberapa daerah banjir. Jadi saya berkata, saya pengen lagi ketika melihat luar negeri, ketika melihat Indonesia tidak begitu baik. Nah, masuk. Saya kemudian, saya melihat sekarang kan zamannya ChatGPT, zamannya AI. Betul, Jason? Ini katanya, katanya Daud, kamu yang paling jago AI. Nah, gitu. Enggak. Itu nuduh itu Daud. Daud yang nuduh itu. Daud yang nuduh. Jadi salahkan dia. Itu infonya dari Daud. Nah, tahu nggak? Ketika saya lihat apa yang AI kan metadata. Datanya banyak sekali ketika dikumpulkan menjadi satu dan diolah berdasarkan banyak sumber. Sama. Ya sama. Saya jadi mikir ya. Dari mana pendeta-pendeta itu mendapatkan data bahwa tahun 2025 tahun resesi tapi kita resepsi. Tahun yang wah kita akan jadi kepala bukan jadi ekor. Ketika saya melihat ini prediksi sendiri kita lagi tahu halu ya, halusinasi. Kenapa? Alkitab ngomongnya apa? Dan kembali lagi saya ke buku iman saya, yaitu Alkitab. Ya, tolong dibaca, tolong ditampilkan atau dibacakan. Saya minta tolong Daud atau minta tolong Jason untuk bacakan di di 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ya, kita lihat buku pintar dulu apa yang Alkitab ya yang arahkan supaya kita tetap kuat. 2 Timotius 3 ayat yang pertama tolong tampilkan kita pelan-pelan lihat. Saya tadi bagi khotbah ini di depan banyak gereja tempat saya khotbah itu punya cabang di Surabaya sama Jakarta, pusatnya di Singapura. Jadi inline banyak sekali pengusaha ya, tapi saya senang sekali ketika saya khotbah itu tidak klinik, tidak mistis. Jadi mereka itu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mereka taat pada firman. Mereka berkata, bukan hanya kita yang dan selesai dengan prosperity, mereka mereka juga selesai dengan prosperity. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Ini bisa dikategorikan sebagai nubuatan atau prediksi jauh ke depan. Ini sedikit tulis sekitar tahun 50-an, paling tua tahun 60-an, tahun 65. Nah, ketahuilah berkata kalau saya boleh tambahi kata-katanya, Hai Timotius, Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya bahas satu-satu ya, bahas satu-satu. Nah, akan masa yang sukar. Ketika Alkitab ngomong masa yang sukar, kita udah jelas tahu bahwa kalau sekitar tahun 50 saja sudah mengalami masa yang sukar. Ya, kalau tadi Joyce ceritakan mengenai Surabaya di sekitar ketika masa kanak-kanaknya dia tentu berbeda dengan sekarang. Ya, dikatakan Malang itu enak. Itu ketika saya dengan istri saya sampai ke Malang hampir 28 tahun yang lalu. Itu Malang masih dingin, enak sekali. Jam setengah 9 tuh jalan-jalan sudah sepi. Jadi kalau sepeda motoran berdua, kami dulu sepeda motor, itu enak sekali.
Tapi sekarang walaupun suhunya terpaut 5 derajat dengan Surabaya, tapi tetap nggak enak, nggak nyaman ya. Kayak ada yang salah. Kami menikmati dinginnya Malang itu pada saat musim hujan dan pada saat pertengahan tahun, bulan Juli, Agustus. Jadi sepertinya ada dekadensi, sepertinya ada penurunan dari kualitas keadaan alam dari Kota Malang. Ya, di ketika ketika Batavia, ketika Batavia kita kenal sebagai Jakarta, itu dulu nyaman. Saya masih kecil, saya masih ingat ketika saya dibawa ke Jakarta, saya main di sungai. Ya, saya nggak berenang, saya nggak bisa berenang pada saat itu. Dan saya masih main-main di sungai dan sungainya sendiri akhirnya bening. Ketika sungai yang sama saya lewat di atas jembatan, sungainya udah putek. Jadi kalau hari-hari terakhir seperti ini ditulis rentang waktu dari tahun 50 sampai tahun 2025, kurang 25 tahun lagi, 2000 tahun. Keadaannya sudah worse, memburuk. Alkitab sudah ngomong dan ini bukan kabar buruk. Ini bukan kabar buruk ya. Saya mengandai-andai. Kalau saya mau liburan ke Hokkaido, ke Jepang, saya tahu di Hokkaido suhunya minus. Itu bukan kabar buruk. Ketika saya istri saya mau berlibur ke sana belum ya. Ini hanya perumpamaan. Mau ke sana, saya siapkan pakaian dingin. Saya siapkan long john. Saya siapkan beberapa pakaian saya yang ada woolnya. Kenapa? Itu membuat saya nyaman, hangat. Ya, ngerti ya? Ketika Alkitab ngomong itu bukan kabar buruk. Alkitab tetap good news buat kita. Tapi supaya kita bersiap. Bersiap. Sekali lagi, bersiap. Dan sembari kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, maafkan saya. Chinese people di Indonesia yang banyak belum selesai dengan Gunung Kawinya. Banyak belum selesai dengan hitung-hitungannya. Ya, mengatakan hari baik. Ya, semua hari-hari baik. Ya, semua hari baik. Semua hari-harinya Tuhan. Dengar ya. Dan ketika mereka dulu percaya yang gampang sekali ketika Gunung Kawi, mereka datang dan kemudian dalam tanda petik diberkati. Siapa bilang setan tidak bisa memberkati dalam tanda petik? Tetapi ada harga yang harus dibayar untuk sebuah berkat dalam tanda petik. Ya, quote unquote-nya ada harga yang harus dibayar. Harus ada yang anaknya cacat, ada keluarga yang mati secara mengenaskan, kan begitu. Makanya ada sesuatu yang Tuhan janjikan, yang itu di dalamnya ada damai sejahtera, sukacita, tetapi bukan di bumi ini. Ketika menjelaskan hal yang simpel itu aja sulit. Kenapa? Karena orang Kristen rata-rata orang Kristen diajari rata-rata kalau dia diperkenan Tuhan, dia akan kaya, diperkenan Tuhan akan sehat, diperkenan Tuhan jalannya mulus. Kalau kita lihat belajar dari Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab, tidak ada yang jalannya mulus. Iya nggak? Betul nggak? Nggak ada yang jalannya mulus. Nggak ada yang jalannya gampang. Ya, nggak ada yang semua bunga ikut bernyanyi dan matahari terbit dan ada pelangi. Makanya Tuhan kita tidak pernah janjikan langit selalu biru. Nggak pernah. Yang Tuhan janjikan itu menyenangkan sekali. Aku besertamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Saya ulang-ulang kata-kata itu. Aku besertamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Kalau kesudahan zaman pada saat mungkin belum selesai, kita duluan yang sudahan zaman, kita udah dipanggil Tuhan, kita expired dan kita dipanggil. Itu Tuhan beserta. Makanya kalau berkata, ada hal yang aneh kalau kita baca di Alkitab. 4 murid Tuhan Yesus itu nelayan. Jagonya danau, ya. Jagonya danau. Jagonya cari ikan. Ya jelas tahu yang namanya Danau Galilea itu tempatnya apa namanya salah satunya the lowest lake in this world ya. Tempat danau yang paling rendah di muka bumi. Ya kalau udah yang pernah ke sana dan ada bukit-bukit di sebelahnya. Mereka tahu, mereka by experience tahu. Kenapa? Mereka tahu kalau ada angin di situ, ada awan, ada angin itu koktail yang berbahaya sekali. Ada angin, ada awan, dan tekanan udara yang ada panas, dingin, air, apa angin mengalir kan kita belajar dulu waktu masih SD dan SMP. Maka terjadi apa? Itu seperti blender raksasa. Ibu-ibu tahu ya blender ya? Ya, kalau kita mau buat jus,
Kalau mau buat kue, nggak tahu Ibu Lili, ini ada tiga, ada namanya tiga. Nama Ibu Lili ada tiga ini, nggak mati, nggak tahu mana yang jago buat kue. Nanti aja saya buktikan kalau ke sana. Nah, ngerti ya? Ini lihat, itu kayak blender raksasa. Itu mereka tahu, tetapi yang masalah yang ngajak adalah Yesus. Ayo, bos ngajak, di owner hidup kita yang ngajak, ikut aku, ya naik ke perahu. Perahu loh, bukan kapal, bukan boat. Yang bukan yang punya teknologi zaman sekarang. Kalau boatnya kebalik, kalau kebalik upside down, bisa balik lagi. Belum ada teknologi pada zaman itu. Dan lagi-lagi yang seakan Tuhan tidak ada. Kenapa? Masuk-masuk di boat itu, tidur lagi ya. Makanya tuh dalam kehidupan, dalam dalam kapal kita, kenapa saya kasih judul Sail On? Ya, seakan-akan Tuhan itu tidak ada loh. Kalau kita ngadepin masalah. Ya, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak terasa, Tuhan tidak tangible. Pernah ngalami Daud, Buliliko, ya, ya nggak tahu yang mana saya ngomong Bulili itu ada tiga orang yang angkat tangan. Kita masing-masing pernah ngalami di mana yang seakan-akan Tuhan tidak ada. Dia still there, dia tetap ada di sana. Tapi kita nggak bisa rasakan. Sebenarnya itu perasaan wajar buat orang Kristen. Kenapa? Kita ini percaya bukan karena melihat. Makanya ketika saya masih ingat jelas. Ketika kecil, ketika anak saya kecil bercakap dengan saya, Papa ngapain? Papa doa. Doa itu ngapain? Doa itu ngobrol dengan Tuhan. Pak, nggak ada orang di tempat ini. Ngobrol dengan siapa? Saya katakan masih ingat jelas. Tutup matamu, Ariel. Dan kamu rasakan Tuhan ada di sini. Dia tidak terasa. Tapi bukan dia tidak ada. Setuju? Setuju? Ya, iya. Bapak kita itu lagi sakit di rumah sakit, pemulihannya. Ketika berdoa, seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan doanya kena di plafon. Kalau mau ngomong apa? Ya, pakai kata-kata biasa ya. Salah gue apa Tuhan? Aku jaga kesehatan, aku olahraga, hidupku baik-baik. Saya ngambil ilustrasi percakapan ya. Kenapa aku sakit? Kenapa aku harus menderita? Sorry, yang bisnis. Hitungannya udah bener. Kenapa harus rugi? Kenapa aku harus ditipu? Kenapa untungnya kecil? Kan seperti itu. Seakan Tuhan tidak ada. Nah, masalahnya ketika blendernya dalam bentuk angin ribut, ketika dalam bentuk badai, murid-murid itu berjuang. Murid-murid itu berjuang. Dan tahu tanggapan Tuhan. Ya, tahu tanggapan Tuhan. Kita sudah tahu, kita baca sendiri. Mereka itu hanya melihat kehadiran Tuhan. Hanya melihat kehadiran Tuhan. Melihat dengan mata kehadiran Tuhan. Tapi mereka tidak betul-betul. Mereka dilatih ya sungguh-sungguh ya. Sebab kenapa? 3,5 tahun pertemuan yang sangat singkat. Setelah itu Tuhan tetap ada. Tuhan Yesus tetap ada di situ. Berserta dengan mereka dalam bentuk Roh Kudus. Ya, tetapi mereka tidak bisa lihat lagi. Kita bukan bukan kita dilatih seperti anak-anak. Ketika anak-anak, ya kita semua mengalami masa anak-anak atau kita ngamati masa anak-anak kita. Kalau kita bayi, kalau nangis, dia ketika minum ASI, kalau bayi nangis, secepat kilat ibu, ya, itu langsung ngangkat bayi dari box, langsung disusuin. Nggak pakai hitungan satu, dua, tiga, secepat kilat. Ya, makanya ketika di Nine ada sesi El Shaddai, ada bahasa rada vulgar sedikit, ya. Pakai istilah, kalau kita udah belajar, udah ngerti bahwa ini bahasa tidak vulgar. Allah yang menyusui. El Shaddai. Jadi dalam artian kenapa? Karena ini luar biasa. Tapi ketika anak ini bertumbuh dewasa, dia belajar kata menunggu. Ketika dari disapi, dia belajar, dia ketika minum susu susu formula, ada kata menunggu. Karena kenapa? Mempersiapkan susu itu perlu waktu. Masih ingat ya ibu-ibu ya? Apalagi minum di dot, ya. Istilahnya kenapa? Harus dituangkan, diaduk. Kalau airnya kepanasan, kita rendam. Kalau airnya kedinginan, kita rendam juga. Dan tesnya di mana? Di kulit kita. Oh,
cocok nih, cocok, baru bisa diminumin. Anak akan belajar menunggu. Orang Kristen akan mengalami fase ya menunggu dan itu fase kedewasaan. Ya, kita tidak akan lagi yang bayi rohani ya itu selalu tidak bisa menunggu. Banyak tantrumnya, banyak reaksinya di mulutnya. Kalau Tuhan tidak jawab, aku akan berhenti jadi orang Kristen. Kalau Tuhan tidak jawab, aku akan berhenti jadi gereja ini. Kalau Tuhan tidak jawab, ngancem Tuhan. Sampai sini mengerti ya? Saya tidak pakai yang jauh-jauh kok di kehidupan kita sehari-hari. Dari susu, kemudian makanan. Itu pun nunggunya lebih lama. Nasi tim, nggak tahu di Taiwan bagaimana, ibu-ibu. Nasi tim, ya, ketika direbus satu-satu, di blender satu-satu. Itu pada saat masa di mana ibu-ibu jadi gemuk semua. Kenapa? Karena merasakan makanan bayi. Semuanya kan gitu ngerasain. Enak juga ya. Saya juga pernah ngerasain. Nah, di situ lebih nunggunya lebih lama. Kalau dulu nangis langsung kalau dikasih minum ASI. Ketika dia ngasih tim lebih lama lagi. Nah, tentu kalau beda antara antara apa? Yang sampai umur 2 tahun dengan yang sudah umur 20 tahun. Masuk rumah mah lapar, nggak mungkin dikasih ASI. Nggak mungkin dikasih nasi tim. Paling mama ngomong kamu udah besar. Buka lemari, itu microwave, itu air fryer, panasin sendiri, itu rice cooker, makan sendiri. Jadi beda. Ketika ngadepin ini, ketika saya mengatakan bahwa tahun ini tidak lebih baik daripada tahun 2024. Itu bukan kabar buruk. Tapi kita bersiap. Kita bersiap. Kita tetap ngandalin Tuhan. Makanya katakan, satu hal yang luar biasa ketika orang datang, saya tadi kan ke gereja, saya doakan orang. Dia berkata seperti ini, Pak, rumah tangga saya parah. Saya berkata, kamu diberkati di gereja nggak? Pada saat menikah, ada konseling pranikah? Enggak ada. Kamu tanya Tuhan dulu nggak pada saat kamu apa mau menikah? Enggak, Pak. Jadi apa? Nembak-nembak sendiri. Nembak itu menyatakan cinta ya. Anak-anak sini. Jangan kata ditembak pakai pistol gitu, dor gitu. Mati. Enggak. Jadi suka-suka sendiri. Jatuh cinta sendiri. Tidak melibatkan Tuhan. Kawin malah cari hari baik. Setelah itu waktu kawin seneng-seneng masih euforia seks 5 tahun, Tuhan nggak pernah dilibatkan. Ada masalah. Mereka berkata, kenapa Tuhan pertemukan kami? Nah, kan lucu kan? Lu suka-suka sendiri, gue yang jadi masalah. Anggap ya, anggap ya. Matius 7 ayat 21 ya, ayat 24 sorry. Matius 7 ayat 24, 25, 26, 27 tolong tampilkan. Makanya kekristenan itu punya kualitas tinggi. Kenapa? Semuanya dipersiapkan. Melibatkan Tuhan di dalam semua agenda. Kalau di kantor, kalau saya kerja, kita buat bisnis plan dulu. Ya, sebelum kita present kepada BOD, ya, atau Board of Commissaries, sebelum sebelum itu dilaksanakan, ya, itu ditunjukkan. Ya, saya bahas yang ini ya. Gini, ayat 24. Jadi setiap orang yang mendengar ini Matius 5 sampai Matius 7 itu golden rules of Jesus. Itu pengajarannya Yesus yang asli itu 5 sampai 7. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan. Sebentar, stop sampai di gini. Saya khotbah di gereja, saya katakan, ini masalah masalah mendengar. Ya, jadi setiap orang yang mendengar. Jadi bukan begini bunyinya. Jadi setiap orang yang sambil mendengar, bukan loh. Di gereja banyak yang sambil mendengar, sambil main handphone, sambil mendengar, sambil ngobrol, sambil mendengar, sambil ini enggak. Jadi setiap orang yang mendengar, ya, ya, itu ngambil ngambil posisi memperhatikan perkataan Tuhan ini. Bukan hanya berhenti di situ dan melakukannya. Jadi kalau dasar yang teguh itu dimulai dari sini, mendengar perkataanku, di situ ada apa namanya tersirat untuk duduk diam ya
mengarahkan wajah, mengarahkan telinga, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya. Makanya eh, saya saya eh, ada yang hilang di masa tahun 2025 abad ini. Kenapa? Saya ngalami di mana kalau khotbah di gereja banyak orang yang mencatat zaman dulu, mencatat dengan tulisan. Kenapa? Saya melihat dengan kepala sendiri di rumah itu catatan dibuka dan mereka apa ya eh, mengolah itu bahasa Inggrisnya bagus ya. Bahasa Inggrisnya saya itu saya ini apa? Kalau sapi itu habis makan dia mama biak itu, ya itu saya mengolah kembali makanan itu. Dan itu nutrisi jiwa. Ada nutrisi jiwa dalam bentuk permasalahan hidup. Tapi jangan lupa nutrisi jiwa yang utama adalah firman Tuhan. Tapi masalahnya kita tuh banyak yang jago soal soal teologi. Tapi ketika mempraktekkan dan dasar yang teguh itu memperhatikan secara seksama, ya. Kalau pakai istilah sapi, memamah biak dan melakukannya, baru dia dasar yang teguh. Karena tolong tampilin lagi. Jadi keadaan boleh ya kalau dikatakan pakai bahasa Inggris lebih enak ya upside down. Tetapi sebenarnya mari kita lihat ya dikatakan ya sama dengan orang yang bijaksana. Jadi hal yang sederhana mendengar dalamnya ada unsur mamawabiak dan melakukannya itu disamakan dengan orang yang bijaksana. Bijaksana beda dengan pintar. Bijaksana itu respon kehidupan. Makanya sekali lagi, pelaut yang hebat itu tidak dilahirkan dari simulasi kapal. Pelaut yang hebat itu tidak di kolam di dalam rumah. Kita main kapal-kapalan, ya bajak laut, kita main pirates-piratesen. Atau kita pergi ke theme park. Bukan. Tetapi yang bijaksana, respon kita terhadap sebuah masalah. Respon yang benar itu menjadikan kita bijaksana. Banyak orang pintar, tapi sedikit yang bijaksana. Saya jangan diterjemahkan saya bicara jelek dengan tentang presiden saya ya, presiden saya yang baru ya. Saya ketawa ketika presiden yang baru tidak mengolok-olok ketika ngomong deforestisasi. Ya, dia berkata, teruskan hutan kelapa sawit. Ya, padahal saya tuh ke daerah ke Samarinda, yang Samarinda itu sekarang jadi panas itu gara-gara deforestisasi, gara-gara kelapa sawit. Kelapa sawit dipercaya sama masyarakat Samarinda itu membuat panas daerah itu. Nangkap ya. Dan berkata presiden saya yang baru berkata, "Oh, kelapa sawit itu kan punya daun. Jadi sekarang saya ketawa sendiri. Aduh, ampun, ampun. Kok nggak bisa bedain ya? Itu belakangnya Kak Anu itu kelapa sawit itu. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi orang bijaksana itu respon. Respon kita terhadap sebuah masalah. ARF di Taiwan akan ngadepin masalah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Satu ketika akan ada ketersinggungan. Satu ketika akan ada. Dan lihat respon kita. Ya, AI itu kan metadata yang dikumpulkan. Respon kita terhadap masalah itu kita ngambil dari firman Tuhan yang kita sudah simpan di pikiran kita, di hati kita, di hati kita, di pikiran kita. Itu yang menjadikan kita bijaksana. Tetapi pilihannya tetap di kita. Amin. Amin. Jadi kita lihat seperti kapal. Kalau kita mau sail on, kita mesti tahu. Ketika kita lihat, oh ada badai. Oh cuacanya buruk. Oh ada heavy rain. Ada storm di depan. Kalau kapal terjadwal untuk berangkat, dia akan berangkat. Dia akan berangkat. Nah, kita nggak pernah tanya pada saat naik pesawat. Kita nggak pernah tanya. Kita mau naik pesawat nggak tanya. Pilotnya siapa dan kita cari tahu Google.
Ini pilotnya gila nggak nih? Itu gangguan jiwa nggak? Enggak. Kita tetap duduk dan percaya kita nyampe. Betul nggak? Nah, kalau dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita percaya Tuhan, ada banyak pilihan. Masih ingat pelajaran ketika SMA, matematikanya kita belajar flowchart? Ya, jika ini, jika ya, ini. Tapi di situ banyak pilihan. Dan pilihan-pilihan itu yang menjadikan kita bijaksana. Kembali lagi ke ayat Alkitab, tolong tolong lagi kembali ke tadi ayat tadi. Saya tertarik itu. Ketika baca ini, wah tertarik sekali. Kenapa saya baca dulu, kok nggak seperti sekarang ya? Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Nah, semua orang akan mengalami hujan. Semua orang mengalami banjir, yaitu tes kehidupan. Pasti ngalami. Nggak ada yang nggak ngalami. Kita tuh dicekoi Disney. Tentu yang kita Disney. Yang katakan princess ketemu prince dan mereka menikah. Terus ada tulisannya belakangnya biasanya happily ever after. Kadang-kadang never after toh. Never after. Kehidupan ini lucu ya. Semua lagi baik-baiknya, kesehatannya terganggu. Kesehatannya baik-baik saja, ekonominya terganggu. Masalahnya kalau lagi luar biasa, perfect storm. Udah kesehatannya terganggu, ekonominya terganggu. Ya, hujan turun, datang banjir, lengkap ya. Angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas batu. Bahasa Yunaninya Petra. Rumahnya kokoh. Itu bangunan. Bangunan yang dibentuk. Bangunan yang dibangun. Yang kita pilih sendiri materialnya. Sampai sini. Jadi kita itu mempelajari firman Tuhan seakan-akan kok nggak ada guna ya? Buat apa ya? Buat apa bisa diaplikasikan? Kita nggak sadar kita sedang membangun di atas dasar yang teguh. Kita nggak pernah tahu kapan angin itu, kapan hujan itu, kapan banjir datang. Dan tiap-tiap orang schedule-nya, agendanya berbeda. Apa yang dihadapi Jason akan berbeda dengan Ibu Lili. Yang dihadapin Bu Lili beda dengan Pak Hadi, Pak Andi. Kita ngadepin semua, masing-masing kita akan ngadepin. Tetapi kita siapa ditentukan respon kita menghadapi hujan, ya, hujan, angin, dan banjir. Itu yang akan menjuluki kita setia dan bijaksana. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara, saya sebagai pembina saudara, saya, istri saya mengatakan apa? Kalau tahun ini yang saya katakan memang tidak begitu baik dibanding ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi membuat kita prepare. Amin. Amin. Sampai di sini. Jadi supaya kenapa? Kita tetap teguh sampai selesai. Bedakan tanggung jawab sama beban. Beda. Kalau tanggung jawab itu harus diselesaikan. Kalau beban itu harus diletakkan. Kehidupan kita, ya maaf, ada yang sedang bergumul suaminya. Duh, suaminya udah usia sudah maghrib, kenapa belum percaya Yesus? Ada yang istrinya, aduh, ya udah umur segini, kenapa belum percaya Yesus? Itu tanggung jawab. Anak-anak itu tanggung jawab, bukan beban. Ya, berkat itu dalam bentuk pekerjaan. Makanya ketika saya khotbah, loh dari mana mengatakan bahwa naturnya natur apa mereka berkata surga tempat kita pembuangan akhir. Duduk-duduk, kemudian tiduran dan tidurannya kekal. Nggak benar. Bahkan sebelum Adam dan jatuh ke dalam dosa,
Dia disuruh sama apa? Disuruh sama Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Itu kerja. Salah ketika mengatakan bahwa set- Adam, Hawa dihukum oleh Tuhan dengan pekerjaan. Bukan. Sebelum jatuh ke dalam dosa, naturnya sudah kerja. Oleh sebab itu, di langit baru, bumi baru, natur kita kerja juga. Itu terbawa keahlian kita. Jadi ibu-ibu yang masaknya hebat sekarang, yang sekarang jago masak itu terus sampai di sana. Ya, masuk di sana. Ya, nggak tahu nih. Daud jago masak apa ini? Ya, jangan jangan ngomong ya, masak air ya, jangan. Jadi kehidupan kita tuh luar biasa. Ketika kita ngadepin. Saya ingat ketika saya belajar mobil pertama kali. Waduh, takutnya luar biasa. Tegangnya luar biasa. Kecepatan tinggi nggak berani, kecepatan lambat nggak berani. Dan cari aman, jaga garis. Nah, karena di tengah terus, yang belakang terganggu. Yang dari arah berlawanan terganggu, yang dari belakang saya terganggu. Kalau sekarang, sudah ada refleks. Matanya saya udah ada di ujung-ujung mobil itu. Saya rasanya badan itu sudah kayak film Transformer. Udah di badan saya. Jadi satu sama mobil. Nah, itulah namanya bijaksana. Mengerti? Mengerti. Ya. Dan orang-orang yang ngadepi, kayak saya pernah, udah lama sekali ya, ada wanita yang hamilnya bermasalah, disuruh bed rest. Nah, anak ini suka jalan-jalan nih di Surabaya. Suka jalan-jalan. Jadi ketika suruh bed rest itu seperti hukuman. Karena dia tidak pernah ada hari tanpa nge-mall. Nge-mall itu pergi ke mall. Nah, saya tuh bingung ya, gimana ini perempuan? Saya ngajak ibu-ibu yang lain. Saya ngajak ibu-ibu yang pernah bed rest, pernah melahirkan sungsang, pernah apa hamil bermasalah. Nah, ibu-ibu itu karena sudah pengalaman. Pengalaman itu yang melahirkan wise tersebut, bijaksana tersebut. Amin. Amin. Dan ketika duduk, saya lupa ya di kota mana itu, ketika duduk, ibu-ibu ini datang di perempuan ini yang nangis, bilang, disuruh bed rest, berapa lama? Sampai kira-kira melahirkan AI. Allah AI juga. Malah AI pendarahan, sorry sampai pendaftaran, pendarahan terus. Malah akhirnya karena pembicaraan sekitar wanita, saya mengundurkan diri. Karena kita sudah melewati laut yang besar. Kita melewati hujan lebat dalam umur hidup kita mengiringi Yesus. Kita sudah melihat banjir yang besar, melihat angin yang besar. Kita bisa memberitahu pada generasi sesudah kita atau orang-orang yang kita gembalakan, orang-orang yang kita tuntun kepada Tuhan. Kita berani baru bisa berani mengatakan, aku pernah, aku pernah apa namanya berjalan through the storm. Di situ kita jadi apa? Nggak apa-apa, jalan. Tuhan ada di depan kita, yakin sampai selesai. Seperti Pak Eras, ini kan mengalami apa? Pertemuan dengan maut. Ketika Pak Eras pulih, kebijaksanaan apa yang nanti saya akan dengarkan dari beliau? Ketika dia bertemu dengan maut, apa yang terjadi? Dan masing-masing kita punya kekuatan untuk nolong orang lain, untuk membimbing orang lain. Seperti ngomong, aku sudah pernah ke sana. Aku sudah pernah mengalami. Ketika istri saya nganter saya ke apa namanya ke terminal pada saat saya khotbah di Surabaya, nganter ke apa namanya terminal, saya lihat ada bule backpacker. Dia bingung lihat kiri kanan lihat handphonenya dia. Saya tahu rasanya. Jadi orang yang bingung di negara orang. Nggak tahu apa-apa, hanya pegang handphone. Jadi saya turun, saya langsung deketi dia. Ada yang bisa saya bantu. Kamu cari apa? Kamu cari kendaraan atau cari hotel? Kamu cari apa? Lihat directionnya. Saya tahu waktu saya terbatas, tapi ambil waktu.
Kenapa? Karena saya pernah ngalami. Amin. Yusuf itu loh ya. Yusuf itu luar biasa. Baca deh kitab Kejadian. Menarik sekali. Ketika saudara-saudaranya ketemu dia, dia buka jati dirinya. Siapa dia? Itu saudaranya panik semua. Karena panik. Mereka sudah dihantui pikiran selama 13 tahun. Mengkhianati saudaranya sendiri. Menjual saudaranya sendiri. Di- ada apa? Ada hantu di pikirannya. Karena dia tidak pernah mereka tidak pernah selesai. Yusuf itu selesai. Selesai dengan apa? Selesai dengan dendamnya, selesai dengan marahnya. Dan menerima proses itu sebagai part dari kehidupan dia. Dia percaya bahwa semuanya dalam kontrol Tuhan. Di gereja tadi pagi 2 kali acara ibadah doa Bapa kami. Ada kata-kata jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ketika saya membaca pakai terjemahan yang lain, jangan bawa kami ke temptation. Saya menerjemahkannya sebagai hal yang sederhana. Jangan bawa kami ke arah bedakan godaan ya. Godaan itu akan menjatuhkan. Kalau kita ujian di sekolah itu membuat kita naik kelas, membuat kita lulus. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pahami itu. Dalam kontrol Tuhan, tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Tidak melebihi. Makanya ada istilah tandem ya. Bapak Ibu pernah tandem? Ya, sebelumnya tandem di kantor saya. Saya pernah tandem. Istilahnya, ketika saya jadi pegawai baru, pegawai senior itu tandem, nemenin saya. Dia akan ngajari sampai satu ketika dia berhenti pakai tangannya dia, saya pakai tangan saya, dia di belakang. Sesekali bilang, nggak gitu, begini. Dan makin jarang. Sampai satu ketika dia ngomong, kamu layak untuk jalan sendiri, kamu sudah selesai. Bayangin ya, kalau kita disebut bijaksana, sampai Tuhan ngomong gini, kamu bisa kok, aku tinggal ngawasi aja. Refleksmu, pilihanmu sudah benar. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya sedang berusaha 2025 tidak muluk-muluk. Ya, hidup benar dari satu hari aja. Hidup benar satu hari aja. Hidup benar satu hari. Ya, selanjutnya besok tantangan tersendiri untuk hidup benar lagi. Nggak usah muluk-muluk. Tahun 2025. Ya, aku hidup benar. Enggak. Satu hari. Sehingga terukur. Terukur sempurna. Ya, kita buat petition di depan Tuhan itu kadang-kala, wih, bombastis. Kita masuk 2025, hari kelima, masih ada 360 hari lagi. Kita percaya, kita mulai dengan Tuhan, kita akan akhiri dengan Tuhan. Amin. Siapkan, ya, siapkan perlengkapan yang terbaik untuk berlayar bersama Tuhan. Ya, Tuhan ada di juru mati dan saya senang sekali. Ya, saya lihat tayangan di YouTube itu. Seorang nakoda ngajarin anaknya megang setir. Ketika anaknya megang kemudi, papanya di belakang. Sambil tangan besarnya sesekali pegang. Semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Amin. Amin. Ingat ya, ketahuilah aku besertamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin. Jadi saudaraku, Taiwan, ARF, ini ada Hong Kong satu ini. Selamat berjuang. Ya, selamat berjuang. Ini kenapa selamat berjuang nggak ada senyumnya sama sekali. Ya, bon voyage. Ya, bon voyage kalau kita mau berlayar itu, ya seperti itu. Sail on, luar biasa. Ya,
Kapal kita bukan kapal pesiar, saudara. Kapal kita adalah kapal perang. Kita akan di satu titik kita selesai. Amin. Saya percaya di kapalmu itu ada keluargamu yang sedang kau perjuangkan dengan air mata. Ada ekonomimu yang sedang kau perjuangkan. Ada kesehatanmu yang kau perjuangkan. Nah, kata-kata tanggung jawab itu ada di dalam kata bijaksana. Saya percaya orang Kristen yang bijaksana itu tanggung jawab. Tuhan berkati, selamat berjuang, selamat berlayar. Ya, saya kembalikan lagi Jason atau Daud ini. Ya, Ya, oke. Terima kasih Kak Son. Wah, siap-siap belayar nih ya kita semua ya teman-teman ya. Sudah siapin kapal dan layar kita. 2025 memang penuh tantangan. Oke. Setelah mendengar firman, ada mau sedikit share. kasih share, masukan, atau oh iya bener ya tadi aku dapat ini gitu. Bisa, ada yang mau sharing? Silakan, dipersilakan. Siapa saja. Bisa langsung ya, buka mic-nya. Ada? Nah, kalau udah masuk masuk tahap begini, semuanya diam nih, menghening kasih. Biasa, itu Diam. biasa. Zaman kita sekolah itu, Jadi, kalau guru nulis itu semuanya terdiam. Di akhir waktu guru nulis, guru ngomong gini, sudah mengerti semua kita diam, kita nunduk. Ada pertanyaan lebih nunduk lagi. Kalau ada yang tanya, semua orang, semua siswa itu noleh ke dia. Ya, semua itu jadi korban apa? Jadi apa? Orang yang itu yang paling dibenci di kelas itu. Kalau yang nanyain, Pak, ada PR kan minggu lalu kumpulin ya Pak ya, itu paling dibenci. Yang kedua adalah ketika sudah waktunya, ada yang tanya, dia tanya. Nah, di sini nggak ada. ada silakan, jangan malu-malu. Mumpung ada pembina, jadi kita apa jalanin kapalnya nggak salah-salah. Oh ya, info saja, info ya. Apa namanya? Kami akan ke Israel. Kalau mau ikut, silakan hubungi istri saya. Kami akan ke Israel, kami akan istilahnya, eh, ya apa namanya? Jarak, Kami akan retreat lah ya, lihat ya. Oh. retreat Udah ke aman sana. kan? Sudah aman? Silakan, ya aman. Ya banyak banyak orang udah jalan dari awal. Oh, Tentunya kita tour leader itu selalu bawa alat komunikasi. Ketika mereka mengatakan tidak boleh pergi ke sini, taatlah. Ya, orang Kristen tuh lucu kok. Pokoknya lihat tulisan Ibrani, foto. Lihat patung, foto. Ya, lihat WC selalu absen. Lihat toko itu, wah rajin. Padahal tokonya itu saja. Ya, kalau kalau saudara mau ikut, kita akan coba ketemukan kita ketemunya di mana gitu loh. Kalau mungkin mungkin ketemu di Jakarta, kemungkinan saudara buang uang, misalnya ketemu di Dubai gitu, ketemu kapan di tuh Kak Son? karena nanti kita pastikan dulu, kita pastikan dan akan kita berangkat ke Israel. Saya mulai mulai apa namanya mulai mengumumkan nanti. Jadi ada teman yang dari Italia bilang saya mau ikut, tetapi berangkat dari Italia ketemu di Israel. Ya boleh, saya tanyakan boleh. Antara September, Oktober, November. Jadi range-nya gitu Hmm, ya. Jadi mulai nabung ya tentunya kita tidak acara tidak acara yang buang-buang waktu, tapi kita mau banyak melihat ke dalam dan melihat ke tempat yang asli dan seperti pengajaran ya istilahnya semuanya tertata rapi. Beda lah gitu. oke oke. Siap. Itu Israel aja Kak Son. Ada ke Turki? Karena mungkin bantu. Ya Kak, nah bisa informasinya. eh Mesir, Israel, Jordania. Jadi mendarat di Mesir di Kairo, terus masuk ke muter sebentar sehari dua hari, terus masuk ke Israel, terus keluarnya di apa itu lewat Jordan, pulangnya lewat Jordan. Rencananya kan memang pengen dari Israel ke Turki, cuma
Penerbangan Tel Aviv, Istanbul itu sampai sekarang belum dibuka. Jadi kalau memaksakan dari Israel ke Turki itu menghabiskan buang waktu banyak dan juga dan biaya uang juga. banyak. Ya, Oke, oke. Sip. Perkiraannya di berapa? Biayanya mungkin bisa ada Itu perkiraan. nanti ya, nanti aja itu. Oh, oke, oke. Ini pengusaha langsung di perkiraan di berapa. Udah, aku ambil semua. Gitu. Ya, itu hanya ya jika jika apa namanya ada berkat lebih ikut. Tapi kalau enggak, ya masih ada bisa uang itu untuk kesehatan, uang itu untuk sekolahnya anak masih banyak. Jadi bukan bukan kalau ikut ini nambah iman, nambah imannya betul sih. Di Taiwan juga bisa nambah iman kok. Ya, berapa hari Kak Ane? sekitar 13 hari ya. Jadi belum fix semuanya ya. Kalau harga sekitar 3 ribuan gitu, kalau hari mungkin sekitar 13 harian gitu. Kurang lebihnya ya di situ ya. Nah, oke, ya ibu-ibu silakan izin sama suami nabung dulu. Yang di Taiwan ya, suaminya bisa izin ke suaminya dulu atau gimana? Oke, eh, kembali lagi ada yang bertanya atau sharing? Silakan, masih ada waktu. Saya itu bingung kalau 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 sampaikan kebenaran firman Tuhan itu karena sedikit bau teologis ya kan. Kalau istri saya kan teologisnya kental sekali. Jadi saya perhatikan, ini kalau saya khotbah itu sedikit yang tanya. Jadi selesainya cenderung lebih cepat. Artinya nangkep ya Son, pada Nanggap nangkep berarti nangkep gitu. Dan gitu. dan sudah siap lah gitu, siap berlayar sudah kayaknya ini udah siap semua ini. Kapalnya sudah siap, layarnya sudah siap, pembekalannya sudah siap gitu ya. Tinggal layar doang. Ya gitu. Ya, puji Tuhan. Kalau memang nggak ada, luar biasa berarti semua sudah nangkep. Kita siap belayar di apa menghadapi 2025 ya. Nanti ke depan nanti banyak akan ada apa kelas-kelas lagi. Nanti saya sama Jason sudah ada bicara di pertengahan minggu mungkin ada satu kali kita akan ada kelas umum. Nanti kita akan coba ini apa namanya tambahkan supaya pengetahuan umum kita tentang kekristenan bisa ditambahkan di situ di tengah-tengah minggu. Schedule-nya masih diatur apakah sore atau malam atau malam sekali setelah semua sudah beres dengan keluarga atau gimana kita masih pikirkan jam yang baiknya gitu ya. Oke, kalau memang nggak ada kita mau akhiri nanti setelah selesai ini tolong Ko Jason, Kak Son, karena kita meeting sebentar. Oke, Oke, oke. siap. Minta tolong Ko Jason berdoa buat kita, memberkati kita bisa untuk menutup. Oke. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami belajar Tuhan. Kami memandang tahun 2025 Tuhan dengan penuh iman. Kami tahu Tuhan apa ya masalah yang kami hadapi baik di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, ekonomi kami, kesehatan kami Tuhan tidak akan mudah akan berlalu, tapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami yakin semua bisa kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami bisa melewati tahun 2025 ini sampai nanti ke Desember terakhir Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama Engkau. Yang terpenting Tuhan kami mau terus belajar, kami mau melakukan kehendak-Mu, kami mau hidup kudus, tak bercacat, tak bercela Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, biar kami dengan penuh kemenangan bisa melewati tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir, biar kasih-Mu juga melimpah dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Sony, Kak Ana menjadi pembimbing kami, Tuhan. Berkati mereka juga, Tuhan, dan keluarga mereka. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sebentar juga kami akan istirahat.
Kau jagai kami sepanjang malam, besok pagi kau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Makasih malam semua. Kak. Terima kasih special thank you to Malam Terima semua. Joyce, kasih Bu Makasih. Wina, Thank you. Mak, Bu Wina, Joyce, Bu Lilin. Thank you Bu semuanya. Lilin, Pak Hadi. Thank Pak you. Adi, thank you. Pasti ada di jalan nih Pak Hadi nih. Ya, Lagi nyetir Pak Adi. iya. Makasih banyak ya. Ya, God terima Terima kasih. bless. kasih. Thank you. God Bye. Good bless. Bye. night. Bye-bye. Rekamannya